Pemirsa, oknum pegawai Kecamatan Gunung Sindur yang menghalangi laju ambulans di kawasan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat akhirnya meminta maaf. Sebelumnya oknum tersebut sempat melarikan diri usai berselisih dengan warga dan sopir ambulans. Dihalangin ambulans, Satpol PP, aparat, ambulans ditabrak. Mukanya ingetin ya, dihalangi, mukanya namanya pekerja alas, nih, botak kepalanya. Inilah video perselisihan pengemudi minibus dan sopir ambulans yang viral di media sosial. Oknum yang belakangan diketahui sebagai pegawai Kecamatan Gunung Sindur ini diduga menghalangi laju ambulans di kawasan Ciampea, Kabupaten Bogor. Polisi yang mendapat laporan pun langsung memediasi kedua pihak. Hasilnya ternyata keduanya mengaku hanya salah paham di jalan dan saling meminta maaf. Saya Kamrin. Saya Dio. Pada kesempatan ini kami berdua belah pihak berdamai dan tidak ada tuntutan di kemudian hari atas tragedi di jalan antara ambulans dengan mobil pribadi. Dan kami sepakat bersama bahwa ini adalah tragedi, bukan keinginan kita untuk menghalang-halangi siapapun di sana. Karena kami tahu bahwa beliau ini bekerja demi kemanusiaan. Tidak ada yang disebut dengan menghalang-halangi. Kedua pihak pun mengaku tidak akan memperpanjang masalah dan sepakat untuk berdamai. Kasus penghadangan mobil ambulans oleh pengendara bukan baru kali ini saja terjadi. Di Garut, Jawa Barat, seorang pengendara menghalangi laju ambulans lewat hingga menyebabkan pasien meninggal dunia. Sementara itu, Februari 2020 lalu, seorang supir ambulans yang tengah membawa jenazah ke rumah duka dianiaya pengemudi mobil di kawasan Jakarta Selatan. Inilah postingan salah seorang warga Garut, Jawa Barat bernama Fauzi. Dirinya memposting cuitan mobil ambulans pembawa pasien dihalangi sekaligus diajak balap oleh pengendara berplat nomor Z1404CT. Dalam postingan Fauzi yang kini viral, Fauzi sangat menyayangkan tindakan pengendara mobil Kijang yang menghalangi laju ambulans tersebut. Selain itu, Fauzi juga menyebutkan si pengendara Kijang malah mengajak balap supir ambulans pembawa pasien. Pemerintah Kabupaten Garut membenarkan adanya kejadian tersebut. Laporan dari tenaga kesehatan yang membawa pasien menyebutkan bahwa pasien anak kecil meninggal sesaat setelah sampai di Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut. Inilah video amatir yang diambil perawat Rumah Sakit Umum Depok pada pertengahan Juli 2020 lalu. Dalam video tersebut, pengemudi sepeda motor bersikap arogansi dengan memaki supir dan menghadang laju mobil ambulans yang membawa pasien ke rumah sakit. Peristiwa yang terjadi di Jalan Raya Sawangan Depok tersebut diduga pengemudi sepeda motor tidak terima mobil ambulans menyenggol motor yang ia kemudikan. Aksi adu mulut pun tidak terhindarkan. Tak terima dengan sikap arogan pengemudi sepeda motor itu, supir dan keluarga pasien melaporkannya ke Mapolres Metro Depok. Namun kasus ini berakhir dengan damai secara kekeluargaan antara pengendara motor dan supir ambulans. Inilah video amatir yang merekam saat seorang pengemudi mobil menganiaya supir ambulans di Jalan Kesehatan Jakarta Selatan pada 25 Februari lalu. Video ini langsung viral di media sosial dan mendapat kecaman hingga mendesak agar pengemudi mobil ditangkap untuk diproses hukum. Polres Jakarta Selatan yang mendapat laporan kemudian menangkap pelaku di rumahnya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Penganiayaan ini dipicu pelaku yang marah saat mobilnya tersenggol ambulans yang sedang melaju kencang karena pembawa jenazah ke kawasan Bintaro. Pelaku kemudian bertindak arogan dengan meminta identitas supir ambulans yang berujung pemukulan. Ironisnya, saat kejadian, pelaku sedang bermain ponsel hingga tidak mengetahui ada ambulans di belakangnya. Kasus pembunuhan Keisha oleh orang tuanya sendiri terbongkar setelah warga di sekitar pemakaman Gunung Kendeng, Lebak menemukan makam baru yang mencurigakan. Setelah dibongkar didapati jenazah bocah perempuan yang masih mengenakan pakaian utuh.
Warga desa Cipalabuh, Lebak, Banten digegerkan dengan penemuan jasad anak perempuan di TPU Gunung Kendeng 12 September lalu yang masih berpakaian lengkap. Sebelumnya warga curiga saat menemukan gundukan tanah mirip kuburan batu. Identitas korban akhirnya diketahui merupakan KS, anak dari pasangan suami istri yang tinggal di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan yang mengejutkan dari hasil penyelidikan polisi, justru orang tua korbanlah yang menganiaya Kesha hingga meninggal dunia. Dalam rekonstruksi terungkap ibu korban LH menganiaya anaknya karena kesal korban kurang paham saat belajar daring. Kekesalan LH memuncak karena menganggap korban tidak secerdas saudara kembarnya dalam mengerjakan PR sekolah. Korban kemudian dianiaya hingga meninggal dunia. Ayah korban IS yang sebelumnya keluar rumah untuk memfotokopi hasil ujian anaknya terkejut mendapati anaknya sudah tidak bernyawa. IS kemudian berperan membantu menghilangkan jejak dengan melapor jika korban menghilang agar istrinya tidak ditangkap polisi. Dari hasil rekon kita sudah ada, tadi bersama-sama kita saksikan ada 13 adegan. Dari 13 adegan tersebut kita melihat pada poin adegan ke-6 bahwa si kedua pelaku ini awal mulanya dia sedang mengajarkan anak di siang hari, sedang sekolah online. Pada saat itu anaknya ini kurang paham dan memang kami temukan fakta bukti baru di handphonenya pelaku. Memang pelaku ini sering melakukan penganiayaan sebelumnya. Kedua tersangka dijerat pasal perlindungan perempuan dan anak serta pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 15 tahun penjara. Berkelahi dengan teman sebayanya, seorang siswa sekolah dasar di Pontianak, Kalimantan Barat ditemukan meninggal dunia di tepian Sungai Kapuas. Terdapat luka di pelipis korban akibat hantaman benda tumpul. Duka masih menyelimuti rumah keluarga MR, bocah 13 tahun yang meninggal dunia akibat dianiaya teman sebayanya di tepian Sungai Kapuas, Pontianak, Kalimantan Barat. Ibu korban mendesak polisi agar pelaku mendapat hukuman berat seperti pembinaan di lembaga permasyarakatan anak. Jadi kami berharap anak-anak ini bisa dibina oleh Bapas. Karena dengan usia mereka seperti itu aja, pola pikir mereka itu, ibaratnya mereka kelahi sama teman itu udah pakai media, bukan hanya tangan. Kalau kita biarkan anak ini tidak dibina, kami takutnya akan berkembang pikiran-pikiran jahat seperti itu. Cukup sekali ini anak saya sebagai korban, jangan ada korban-korban yang lain. Jadi kami nggak minta lebih, yang kami minta itu memang sesuai dengan porsi umur mereka hukumannya. Karena ada 2 opsi, jadi kami memilih opsi untuk dia dibina di Bapak. Ini juga sebagai efek jerah sama mereka. Ini akibat dari perbuatan mereka. Ini yang harus mereka pikirkan kalau mereka tuh berbuat seperti ini. Di Bapas itu kan mereka dibina untuk jadi lebih baik. Untuk jadi lebih baik, nanti yang itu kan orang tuanya juga anaknya bisa jadi baik. Saya nggak dapat apa-apa, anak saya nggak bakalan hidup. Sementara itu, Polres Pontianak akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah Pontianak untuk menyimpulkan langkah hukum mengingat pelaku yang masih berusia di bawah umur. Dari hasil visum, di jasad korban terdapat luka di dahi akibat pukulan balok kayu yang ditemukan di lokasi kejadian. Sebelum jasadnya ditemukan di tepi Sungai Kapuas pada Senin sore, korban dilaporkan menghilang oleh keluarganya sejak Sabtu lalu. Saat kejadian, korban pingsan dan jatuh ke sungai akibat dianiaya pelaku yang merupakan teman sebayanya. Setelah pencarian 2 hari, warga Gang Pajajaran Pontianak Barat akhirnya menemukan jasad MR di pinggir Sungai Kapuas. Awalnya siswa sekolah dasar ini dilaporkan keluarganya menghilang sejak Sabtu sore lalu. Pada jasadnya ditemukan luka di dahi bekas hantaman benda tumpul. Dari hasil penyelidikan, aparat Polsek Pontianak Barat menyatakan korban dan temannya yang juga siswa sekolah dasar berkelahi di tepian Sungai Kapuas. Korban tidak sadarkan diri akibat dianiaya pelaku menggunakan balok kayu hingga terjatuh ke sungai.
Pelaku dan 2 temannya sempat mencari korban namun gagal hingga kemudian meninggal di lokasi. 2 hari kemudian jasad korban ditemukan warga mengambang dan tersangkut semak-semak di bibir sungai. Untuk barang bukti yang kita amankan, yang pertama itu ada potongan kayu, cukup besar kayunya, terus kakak, sama pakaian yang digunakan korban pada saat kejadian. Pelaku ini sama teman sebaya? Ya, rata-rata mereka masih kelas 6 semua untuk keempat orang ini. Ada 2 saksi, 1 yang diduga sebagai pelaku dan korban. Saat ini kasus tersebut ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Pontianak Kota, mengingat pelaku dan saksi merupakan anak di bawah umur yang perlu pendampingan. Politikus PDI Perjuangan meminta agar tidak ada pihak yang memanfaatkan isu PKI sebagai propaganda. iNews Sore akan kembali usai jeda berikut.